Oke, selamat siang. Kita akan lanjutkan materi kuliah kita mengenai branch and bond, melanjutkan materi pembentukan pohon ruang status. Kita pertemuan yang lalu mengaplikasikannya untuk N-Ratu menggunakan branch and bond. Ini adalah pohon ruang status yang terbentuk. Perbedaannya apa dengan backtracking? Setiap simpul pada pohon ruang status branch and bond itu terdapat cost. Untuk kasus N-Ratu, cost suatu simpul dinyatakan sebagai panjang lintasan dari suatu simpul X, yaitu simpul yang sedang kita hitung costnya, ke simpul solusi terdekat di subpohon di bawahnya. Bisa kita lihat di sini, karena panjang lintasan solusi untuk 4 ratu itu adalah 4, atau untuk N-Ratu adalah N, maka cost dari simpul 1 adalah 4 karena masih butuh panjang lintasan 4 untuk mencapai simpul solusi di sini yaitu 30. Kita juga sudah bahas bahwa asumsi letak simpul solusi diketahui di sini tidak bisa diaplikasikan ke persoalan yang lain. Nah, di sini juga ada simpul tak hingga. Simpul tak hingga itu kalau tidak ada simpul solusi di subpohon tersebut. Seperti yang kita lihat, ini adalah solusi, part solusi, di mana solusi kita ratu pertama diletakkan di kolom kedua, ratu kedua diletakkan di kolom keempat, ratu ketiga diletakkan di kolom ke-1, dan ratu keempat diletakkan di kolom ketiga. Kecil daripada simpul solusi yang sudah ditemukan, maka semuanya dipangkas. Kita bisa lihat semua punya cost lebih besar dari 0 sehingga semuanya dipangkas, termasuk simpul 4 yang punya cost 3. Oke, kita lanjutkan ke permainan and puzzle, di mana kita ingin melihat bagaimana solusi dari susunan awal ke susunan akhir. State kita definisikan berdasarkan blank tile-nya atau ubin kosong, dan ada 4 aksi yang kita gunakan. Persoalannya adalah tidak semua puzzle dari susunan awal puzzle itu bisa diselesaikan atau mencapai susunan akhir. Ada suatu teorema yang menyatakan status tujuan hanya bisa dicapai dari status awal jika sigma dari fungsi kurang I, di mana I dari 1 sampai dengan 16, ditambah suatu nilai X bernilai genap, barulah dia dapat dicapai. Jika bernilai ganjil, tidak dapat dicapai artinya. X sama dengan 1 jika kita menggunakan reference di mana akan bernilai 1 pada sel-sel yang diarsir. Ini adalah contoh puzzle yang tidak dapat diselesaikan dan puzzle yang dapat diselesaikan. Oke, kalau kita lihat untuk N puzzle, di sini terdapat 16 faktorial susunan ubin yang berbeda dan hanya setengah yang dapat dicapai dari state awal sembarang. Oleh karena itu, kemudian ada yang membuat teorema dan sudah terbukti berhasil. Teoremanya dan sudah terbukti benar. Teoremanya adalah status tujuan hanya dapat dicapai dari status awal jika total dari atau sigma dari kurang I ditambah X itu bernilai genap. Nah, kita bisa lihat ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita hitung dulu nilai kurang dari setiap ubin. Misalnya untuk ubin bernomor 4, kurang 4 itu bernilai 1. Ini di sini kita bisa lihat kurang 4 bernilai 1 karena terdapat ubin 2 yang berada di depannya. Sebagai kesimpulannya, karena kalau kita totalkan kurang dari tabel yang ada di sebelah kiri sama dengan 37, dan X tidak pada kotak yang diarsir,
Jadi kita tambahkan 0 sama dengan 37 bernilai ganjil sehingga status tujuan tidak dapat dicapai. Ini adalah contoh di mana status tujuan bisa dicapai dari status awal. Kita buktikan, kita hitung setiap ubin nilai kurangnya, lalu kita jumlahkan sama dengan 15, ditambah 1 karena letak dari ubin kosong pada susunan awal pada sel yang diarsir, makanya kita tambahkan 1. Total sama dengan 16 karena bernilai genap, maka susunan akhir atau goal state-nya bisa dicapai dari susunan awal. Ini adalah pohon ruang status lengkap dari 15 puzzle, belum ada cost yang kita tambahkan. Ini untuk DFS. Nah, kita akan menggunakan branch and bond untuk mencari solusinya. Cost dari setiap simpul di sini kita buat berupa taksiran, yaitu cost atau CI, suatu simpul I, sama dengan FI ditambah GI, di mana FI itu adalah cost dari akar ke simpul I, dan GI itu adalah cost dari simpul I ke simpul tujuan. Sehingga untuk 15 puzzle, F-nya adalah panjang lintasan dari simpul akar ke simpul P, sedangkan G-nya adalah taksiran panjang lintasan terpendek dari P ke simpul solusi pada subpohon yang akarnya P. Oke, kita bisa lihat di sini, misalnya kita definisikan F-nya tetap, yaitu panjang lintasan dari simpul akar ke simpul P, sedangkan G-nya adalah jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Bisa kita lihat di sini untuk simpul 1, cost-nya adalah 0, artinya karena dia akar, lintasan dari akar ke dirinya sendiri adalah 0, ditambah 3, ini adalah nilai G-nya, yaitu jumlah ubi tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir, sama dengan 3. Begitu juga untuk cost 2, 3, 4, dan 5. Silakan diperhatikan. Nilai F-nya sama-sama 1, tapi nilai G-nya berbeda. Di sini bisa dilihat simpul 4 memiliki cost lebih rendah dari simpul 2, 3, dan 5. Oke, kita masuk ke proses pembentukan antrian untuk mendapatkan simpul expand-nya. 4 akan mendapat prioritas lebih tinggi sebagai simpul expand karena cost-nya paling kecil di antara semuanya. Setelah 4 kita pilih sebagai simpul expand, ada 3 simpul yang ditambahkan sebagai simpul hidup, yaitu 10, 11, dan 12. Bisa kita lihat di sini, cost dari simpul 10 adalah 3, dari mana 2 sebagai nilai F-nya, dan 1 yaitu tile 12 yang tidak ada pada posisinya, sehingga totalnya adalah 3. Lanjut. Simpul 10 dipilih sebagai simpul expand, dia menambahkan 22 dan 23. Kita bisa lihat di sini, simpul 22 punya cost 5 dan simpul 23 punya cost 3. 3 dari panjang lintasan dari akar ke simpul 23, dan 0 adalah tidak ada ubin yang tidak berada pada tempatnya. Nah, setelah kita dapat solusi, semua simpul dengan cost lebih kecil dari cost simpul solusi dipangkas. Dalam kasus ini, semua dihapus. Oke, sebagai bahan latihan, silakan dicek apakah 2 start state yang diberikan bisa mencapai goal state. Jika bisa, berikanlah pohon ruang status untuk mencapai solusinya dengan menggunakan branch and bond. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.